Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Samsul Hadi dari Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan melakukan praktikum dari lab paket tracer CCNA di 3.2.8 yaitu Investigate VLAN Implementation. Ini bisa di-download. Saya sudah mendownloadnya, jadi langsung dibuka aja 328. Oke, jadi di sini kita diberikan satu addressing table, ada switch ya, switch 1, switch 2, switch 3, isi 1 sampai 9, ada IP address-nya, ada subnet mask-nya, ada default gateway-nya buat buat si PC ya. Oke, jadi tujuan kita yaitu observe broadcast traffic in a VLAN implementation lah, dan observe broadcast traffic with hot VLANs. Jadi kita akan melihat aktivitas VLAN ya di sini untuk meneruskan paket yang kita kirim gitu, forward. Jadi dia forward ini ya, dia tuh meneruskan gitu ya dari konfigurasi VLAN. Lalu VLAN yang tidak dikonfigurasi berarti kita coba untuk VLAN yang dikonfigurasi terlebih dahulu. Ini kan dikonfigurasi dan kita nanti akan hapus konfigurasinya. Kita cek lagi untuk broadcastnya seperti apa gitu. Jadi untuk broadcast ya, sebentar kita cek dulu di switch-nya. Cek di sini saya melakukan cek untuk apa namanya konfigurasinya, dia seperti apa. Nah, jadi di sini ada VLAN-VLAN terpisah ya. Ada VLAN 1, ada VLAN 10, ada VLAN 20, ada VLAN 30 dan memiliki nama masing-masing. Berarti ini sudah dikonfigurasi di semua VLAN. Kita coba untuk melakukan broadcast seperti video sebelumnya, yaitu kita beralih ke mode simulasi, kita masuk di PDU ya, kita coba sebentar, ini 10.21, kita coba 255.255.255, lalu 172 titik 17 titik 10 titik 21. Ini kita pakai 1 dan ininya 0. Kita coba jadi yang menerima paket ini atau frame ini dia yang berada di satu VLAN seperti itu. Jadi yang tidak menerima berarti dia berbeda VLAN. Ini broadcast terus. Kita coba cek. Jadi bisa kita lihat ya dari sini ya. Mana yang masih dalam cangkupan satu VLAN, mana yang sudah beda VLAN. Sebenarnya kalau kita amati dari topologi ini, kita bisa melihat mana yang masih satu VLAN, mana yang berbeda VLAN. Karena di topologi ini itu sudah terlihat gitu. Yang dia 17.10 berarti dia masih satu VLAN 10. Lalu yang 17.20 berarti dia VLAN 20 dan yang 17.30 berarti dia berada di VLAN 30. Bentar saya tarik dulu. Nah, di sini bisa lihat ya.
Lalu ini untuk simulasi awal kita itu ping ya, ping dari PC 1 ke PC 6. Nah, ini kita lihat dulu PC 1 itu ada di VLAN 10, PC 6 itu ada di VLAN 30. Nah, kemungkinan besar ya untuk prediksi itu dia akan request timeout ya, RTO, karena switch itu hanya bekerja di layer 2, dia tidak ada di layer 3. Jadi kemungkinan dia akan RTO. Kita coba aja ke ping ke 30.26 dari PC 1. PC 1 kita coba ping 172.17.30.26. Nah, dia request timeout, artinya dia tidak menjangkau ya, karena mungkin ya sudah beda VLAN, beda ibaratnya satu gedung beda ruangan gitu. Sebenarnya ini satu local network ya, satu jaringan, cuman hanya berbeda VLAN. Ibaratnya satu gedung itu berbeda ruangan, dan setiap ruangan itu tidak dapat berkomunikasi kecuali ada router ataupun switch distribution ya, switch yang dia itu bekerja ataupun bisa main di layer 3 gitu. Ini untuk lalu in normal operation with a switch related broadcast frame on the export. Di sini coba broadcast. So switch 1 also notice. Ini tadi kita sudah coba broadcast ya. Jadi intinya di step awal ini ketika dia beda VLAN itu dia itu tidak akan bisa menerima paket, artinya di drop paketnya. Lalu kita masuk ke step 2 yaitu ping from PC 1 ke PC 4, di mana PC 1 PC 4 itu masih satu VLAN. Kita coba ping PC 4 itu 10.24. Sini reply, artinya dia menemukan dan dia menerima. Nah, berarti kalau masih satu VLAN dia bisa, itu kan. Ini sukses. Where ping successful, sukses. Nah, di sini dia nggak sukses, nggak bisa sukses karena beda VLAN gitu. Di part 2 yaitu observers broadcast traffic with VLANs. Jadi ini kita ke real time mode ya pertama, lalu kita mendelete semua startup konfigurasi on all 3 switch. Jadi dari 3 switch ini kita itu hapus semua konfigurasi untuk VLAN-nya. Jadi kita buat untuk port yang ada di sini itu jadi kembali ke defaultnya di VLAN 1. Berarti jadi satu VLAN semua. Delete VLAN well on the switch. Jadi pertama itu kita menghapus startup konfigurasi di 3 switch, lalu menghapus VLAN 3 VLAN pada switch tersebut gitu. Nah, untuk komennya bentar, ini masih di switch 2 kalau nggak salah. Sabar, saya sudah coba wait eraser. Lalu ada delete flash ini menghapus file konfigurasinya, lalu kita reload.
Kita reload. Habis kita reload harusnya ketika dicek lagi dia sudah kembali ke setelan default awal ya. Enable switch VLAN brief. Nah, di sini sudah kembali 3 VLAN tadi yang ditampilkan di awal sudah hilang. Lalu semua kembali ke defaultnya yaitu di VLAN 1. Semua port kembali ke VLAN 1. Dan ini kita lakukan di tiga switch ya. Di sini juga red browser, lalu delete flash VLAN dot dat, enter, reload, enter. Kita hapus yang di sini juga karena tiga-tiganya akan kita hapus. Enable file raster, delete mesh VLAN dot dat, reload. Ini bisa kita ini ya, fast forward time, jadi biar cepat. Nah, ini kurang di reload kali. Enable Nah, kita coba forward. Nah, ini sudah hijau semua. Artinya ini sudah satu VLAN semua. Not switch. Ya, ini udah. Skenario 0 from drop down in return simulasi model. Nah, kita coba untuk broadcast ya. Kita coba untuk membroadcast. Harusnya semua ini dapat gitu kan. Kalau misalnya pakai ini, oh enggak. Kita enggak pakai itu. Kita pakai yang ini ke simulasi mode dulu. Kita pakai ini kita kasih 255, bentar. Tabelnya tadi, ya. 255.255.255 searchnya itu dari 127.17.10.21. Ininya 1, ini pakai 0. Create PDU, kita coba apply. Harusnya dia mengirim ke semua karena masih dalam satu lokal VLAN gitu. Nah, ini mengirim semua. Ini di sini di drop 1 karena mungkin bukan ini ya, bukan alamatnya mungkin. Ya, artinya semua menerima gitu kan. Cuman ini ada beberapa yang dia itu tidak ini ya, dia tidak mengembalikan frame atau paket, tetapi dia intinya si switch ini dia tuh sudah membroadcast ke semuanya, tidak seperti awal tadi. Kalau awal tadi hanya di VLAN-nya saja gitu. Ini kita delete, kita coba cek. Ya, jadi seperti itu tadi.
gambaran antara yang sudah dikonfigurasi untuk antar VLAN ya, dikelas-kelaskan gitu kan, atau dibuat ruangan khusus untuk antar VLAN, sama kita kembalikan default awalnya. Jadi kalau default awalnya itu semua bisa menerima gitu. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, if a PC in VLAN 10 send a broadcast message which device receives is. Jadi ketika VLAN 10 itu melakukan broadcast, device mana aja gitu kan yang menerima. Jadi ketika VLAN 10 itu melakukan broadcast sebelum dikonfigurasi ya. Ketika ini kan sudah dikonfigurasi nih VLAN 10 kan. Jadi hanya VLAN 10 itu sendiri yang ibaratnya menerima. Jadi ketika ada satu ruangan kelas yang bernama VLAN 10 dilakukan broadcast, ya hanya satu ruangan tersebut PC ataupun perangkat yang ada di ruangan tersebut yang bisa menerimanya. Di ruangan lain itu tidak akan menerimanya, atau VLAN lain itu tidak akan menerimanya. Dan kasus itu pun sama di VLAN 20, VLAN 30 itu sama seperti itu. Hanya VLAN itu sendiri yang akan menerima broadcastnya. Lalu what happened to a frame sent from a PC in VLAN 10 to a PC in VLAN 30? Jadi apa yang terjadi ketika PC VLAN 10 itu melakukan frame atau mengirim frame ke VLAN 30. Nah, itu dia tidak akan bisa ataupun di drop ya. Karena apa? Karena yang saya ucapkan di awal tadi, switch itu dia hanya mengirimkan data frame layer 2. Switch itu hanya ada di layer 2, kecuali ada switch yang dia itu bekerja di layer 3 atau switch distribution ya. Switch dari Cisco itu dia bisa di layer 3 gitu. Karena switch ini hanya di layer 2, jadi dia tidak akan mendropnya. Mungkin tadi ini sebelum kita hapus semua konfigurasinya, mungkin bisa dicoba mungkin ya untuk yang pertanyaan. Cuman karena kita sudah hapus semua konfigurasinya, jadi ya gak bakal bisa. Semuanya akan menerima gitu. Lalu in terms of ports, what are the collision domains on the switch? Jadi collision domains itu dia kayak jalur masing-masing gitu. Jadi dia nggak akan tidak akan bertabrakan untuk satu VLAN. Misalnya satu VLAN itu dia tidak akan tidak akan bertabrakan karena dia itu berjalan di collisionnya sendiri-sendiri gitu, atau di jalannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ibarat VLAN itu, kalau kita analogikan VLAN itu seperti jalan tol. Nah, di dalamnya jalan tol itu kan ada jalan-jalan sendiri gitu, jalan-jalan yang terpisah. Nah, itu yang disebut dengan collision ataupun port-portnya sendiri. Jadi tidak akan bertabrakan seperti itu. Lalu in trend of ports, what are the broadcast domains on the switch? Ketika VLAN itu melakukan broadcast pada portnya, ya yang menerima broadcastnya itu ya port yang masih dalam satu VLAN. Jadi kalau misalnya ini semua dalam satu VLAN, jadi semuanya akan menerima broadcastan tersebut, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi seperti itu. VLAN itu dia bekerja di layer 2, dia itu ada yang namanya ya VLAN itu virtual LAN, di mana dia itu membuat virtual LAN yang mungkin kalau secara fisiknya dia hanya satu perangkat switch, tapi di dalamnya itu dibagi-bagi VLAN yang VLAN-nya itu tidak saling berkoneksi gitu. VLAN 1 dengan VLAN 2, VLAN 10 dengan VLAN 20 itu tidak akan saling terhubung seperti itu. Jadi tidak ada tabrakan ataupun broadcast-nya juga jelas, privasinya juga jelas. Untuk keamanan. Jadi ibarat VLAN 10 itu ruangan 10 aman. Tidak ada kebocoran. Jadi sehingga ruangan 20 mengetahui rahasia dari ruangan 10, tidak seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya kali ini. Saya akhiri. Jika ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.